Selamat datang di video pertama saya. Harap dimaklumi dengan kualitas video yang bisa dibilang sangat buruk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buah aliran filsafat yang berusia cukup tua. Pertama kali muncul itu sekitar abad ke-3 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Nama aliran filsafat itu adalah Stoikisme. Jadi apa itu stoikisme? Pada awal-awal saya disclaimer dulu, saya bukanlah seorang ahli filsafat, bukan expert di bidang ilmu pengetahuan dalam hal ini filsafat, tapi di sini kita akan mencoba bersama belajar bersama maksudnya. Maaf karena saya baru belajar bicara di depan kamera. Ya, kita mencoba belajar bersama apa sih stoikisme itu. Dimulai dari mana ya? Dari asal katanya, kenapa namanya stoikisme? Jadi stoikisme itu berasal dari kata stoa yang berarti teras atau ruang terbuka yang terdapat kolom-kolom banyak. Mungkin contoh gambarnya akan saya tampilkan di sini atau di sini. Tapi kalau tidak ada berarti saya lagi malas ngeditnya. Iya, jadi artinya itu teras. Jadi pada zaman dulu itu stoikisme diajarkan pada stoa ini, ya teras ini. Jadi itulah asal kata dari stoikisme. Kalau kita bicara stoikisme pasti kita tidak akan lepas dari trio maut stoikisme. Trio filsuf Romawi maksudnya. Itu Epictetus, terus Seneca, terus Marcus Aurelius. Epictetus itu mantan budak, kalau Seneca itu politikus, kalau Marcus Aurelius itu kaisar Romawi yang terkenal baik dan bijak. Tapi jangan lupa pendirinya itu filsuf Yunani yang bernama Zeno. Sebenarnya bukan dia sendiri sih, tapi yang terkenal dia yang mendirikan aliran filsafat stoikisme ini. Terus apa sih yang diajarkan oleh stoikisme? Sebenarnya banyak hal sih yang diajarkan di stoikisme. Ada beberapa itu yang paling populer, seperti contoh yang pertama, kita itu diajarkan hidup mengikuti alam semesta. Maksudnya kita harus bisa menerima kodrat kita, dalam arti bahwa kita harus bisa menerima ada sesuatu yang tidak bisa diubah dan berusaha memperjuangkan apa yang mungkin bisa kita ubah dalam hidup kita. Terus yang kedua, soal mengendalikan emosi. Yang terutama mengendalikan emosi negatif ya, kesedihan, kecemasan, kemarahan. Jadi kita diajarkan bagaimana kita merespon sesuatu yang terjadi pada diri kita dengan tenang dan lebih bijak. Terus yang ketiga itu kita ditekankan bahwa di dalam hidup kita ini ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita ditekankan harus lebih fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol. Sebenarnya ini yang paling menarik menurut saya, karena saya juga menerapkan ini di kehidupan saya sehari-hari. Dan masih banyak lagi yang diajarkan stoikisme, seperti menghargai hubungan dengan orang lain, menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Tapi yang paling menarik menurut saya itu ya dichotomy of control. Jadi dalam hidup kita itu ada sesuatu yang berada di luar kontrol kita dan ada sesuatu yang berada di dalam kontrol kita. Contohnya apa yang berada di luar kontrol kita? Ya seperti perkataan, pikiran orang lain atau perbuatan orang lain, itu sudah pasti ya di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol orang mau berkata apa. Dan yang berada di dalam kontrol kita ya sebenarnya diri kita sendiri.
sebagian ya bahkan ada beberapa bagian yang di luar kontrol kita yang ada pada diri kita sendiri. Kalau contohnya begini, eh, kita tidak bisa mengontrol orang lain mau berkata apa tentang kita, tapi yang masih bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bereaksi atau menanggapi komentar orang tersebut kepada kita. Jadi orang lain mau berkata apapun tentang kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah reaksi atau tanggapan kita dari perkataan orang tersebut. Kita mau marah kah? Kita mau emosi kah? Mau sedih atau kepikiran atau tidak peduli? Itu masih bisa kita kontrol. Itu yang berada dalam kontrol kita. Terus yang menarik kedua menurut saya ya, bagaimana stoikisme mengajarkan kita itu untuk bisa menerima apa yang kita tidak bisa ubah dalam hidup kita, dan kita harus fokus untuk memperjuangkan suatu hal yang masih bisa kita ubah. Contohnya begini, kalau kita itu terlahir miskin, tentu saja kita tidak bisa mengubah kita ingin lahir di mana misal begitu. Tapi yang masih bisa kita ubah atau kita perjuangkan adalah bagaimana dari kita lahir di keluarga miskin, terus kita mencoba memperjuangkan diri kita untuk menjadi kaya. Jadi lahir di keluarga miskinnya itu tidak bisa diubah. Yang bisa kita ubah itu adalah bagaimana kita memperjuangkan atau bekerja keras atau belajar finansial untuk menjadi kaya. Itu yang bisa kita ubah. Jadi kita fokusnya di situ. Kita tidak usah kalau dibilang tidak usah mengeluh. Jadi kita tidak usah mengeluh. Jadi kita fokusnya untuk berkembang. Jadi fokusnya kita untuk bagaimana kita jadi tidak miskin lagi. Bagaimana kita jadi untuk menjadi kaya. Itu menurut saya menarik, dan dua ini saya juga menerapkan di kehidupan saya pribadi. Jadi kesimpulannya, apakah stoikisme ini bagus atau baik? Secara garis besar menurut saya bagus ya. Dan menurut saya juga sebenarnya bukan masalah bagus tidak bagus, tapi lebih ke cocok tidak cocok. Dan saya sendiri memang ada sih bagian yang cocok, ada bagian yang saya rasa tidak cocok untuk saya. Bukan berarti tidak baik ya, cuma tidak cocok. Tapi ini dari hipotesis saya ya, sebenarnya kita itu tidak bisa jadi stoik kalau tidak punya bakat. Karena dari pengalaman pribadi saya soal itu, ada sesuatu yang berada di luar kontrol dan ada sesuatu yang di dalam kontrol. Saya menerapkan itu di kehidupan saya pribadi sebelum saya mengenal stoikisme. Setelah saya mempunyai prinsip hidup seperti itu, nonton YouTube ketemu, oh ternyata ini ada nama aliran filsafatnya yaitu stoikisme. Jadi sebenarnya kalau kita tidak berbakat menjadi stoik, kita baca buku tentang stoikisme pun sepertinya susah untuk menjadi stoik kalau memang kita sendiri tidak bakat. Tapi ini pengalaman pribadi saya sendiri ya, atau hipotesis saya, ini belum tentu benar. Tapi kesimpulan keseluruhan, filsafat stoik memang bagus, mengajarkan kita untuk bisa lebih menerima takdir, terus meminimalisir kecewa dengan kehidupan kita. Sepertinya cukup ya karena saya juga tidak terlalu mendalam, risetnya juga sebentar, dan yang saya ceritakan cuma dari pengalaman saya pribadi juga sebagian. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini cukup segitu saja ya. Besok kita akan bahas topik-topik yang lain. Dan ini video pertama, jadi ini juga video pembelajaran saya untuk berbicara di
depan kamera. Sebenarnya banyak yang mau dibicarakan sih, tapi pas di depan kamera bingung, tidak biasa memang. Oke, next mungkin di topik-topik yang lain saya bisa membahas sesuatu itu dengan lebih jelas ya. Oke, dadah. Oh iya, hampir lupa, kalau mau belajar stoikisme ada buku populer di Indonesia, pasti semua pada tahu sih. Filosofi Teras judulnya, bagus bukunya. Saya baca itu juga bagus memang. Oke, dadah.